Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali di hari yang ke-6 bersama DMI TV dalam program Ngabuburit bersama DMI Cianjur. Dan alhamdulillah di studio kami telah hadir narasumber yaitu Bapak Dr. Anas Wida Wijaya MA. Beliau pengurus DMI Kabupaten Cianjur, juga beliau salah satu pengurus atau ketua Masjid Riyadus Solihin Gria Maleber ya kan. Wah, dan ini baru dilantik beberapa hari oleh DMI gitu. Tema pada kesempatan ini yang akan dibahas tuntas oleh kita bersama adalah tentang tazkiyatun nafsi melalui bulan Ramadan. Kang, melalui tema ini nih agak menarik nih Ustadz Wida, bahwa apa sih makna tazkiyatun nafsi? Mulai dari sana kita dulu ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa acara Ngabuburit bersama DMI di DMI TV ya, Cianjur, kaitan tadi yang dipertanyakan oleh presenter atau dalam hal ini Ustadz Surahmat, bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan tazkiyah itu sendiri dikaitkan dengan bulan Ramadan. Kalau kita rujuk dari beberapa referensi bahwa yang disebut tazkiyah itu adalah membersihkan diri. Membersihkan diri dari sifat-sifat sifat-sifat syaitonia, diantaranya kebuasan, kemarukan, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut tazkiyah, dengan mengganti, dirubah menjadi sifat-sifat yang betul-betul kembali kepada sifat-sifat ilahiyah. Betul, bagaimana seorang manusia ini bisa merubah, gitu kan? Karena pada intinya Allah menciptakan manusia ini dengan dua potensi. Allah katakan tadi di dalam Al-Quran, ada dua potensi ketika manusia lahir itu adalah fuzur wa taqwa. Jadi dua potensi yang paradok ini menjadi bagaimana kekuatan manusia untuk mencapai nanti takun, gitu kan? Bagaimana untuk mencapai ketakwaan ini ketika manusia mampu membersihkan karakter-karakter tadi, gitu kan? Karakter-karakter syaitonia, kayak diantaranya tamak, serakah, dan lain sebagainya, gitu. Mungkin itu. Ya, baik, gini kan. Ketika berbicara tazkiyatun nafsi melalui bulan Ramadan, apakah Ramadan itu sendiri bakal mampu untuk mentazkiyah diri pribadi muslim? Gitu. Atau memang sarananya gitu? Baik, nah, itu kan. Jadi gini, ketika kita ada perintah untuk membersihkan diri, itu bukan proses 1 atau 2 hari. Iya, betul. Bukan proses 1-2 hari kita selesai dan lain sebagainya bisa. Maka dalam konteks kehidupan ini Allah menciptakan dalam perhitungan manusia 12 bulan ini, maka Allah menciptakan 1 bulan
Di antara 12 bulan itu Allah ciptakan 1 bulan itu sebagai sarana. Itulah di bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan ini debu-debu kebencian, debu-debu hianat, debu-debu yang menempel di dalam jiwa kita ini bisa dibersihkan oleh Ramadan itu. Nah, bagaimana kita dituntut sabar, bagaimana kita dituntut tawakal, bagaimana kita dituntut orang yang Ramadan atau di bulan Ramadan, orang yang puasa itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Betul. Ketika kita ke belakang lihat meja gitu kan, di meja begitu makanan yang begitu enak-enak, halalan, toyib lagi gitu kan. Ketika lihat jam, waduh 10 menit lagi, itu tidak berani. Karena belum waktunya. Bisa batal ya, sekalipun 10 menit lagi. Betul. Nah, inilah dengan proses Ramadan tadi, bagaimana manusia ini bisa menggodok, bisa membawa jiwanya ini kepada kawah candra di muka. Nah, cuman yang jadi permasalahan gitu kan, ini jangan sampai hanya di bulan Ramadan gitu kan. Pelaksanaan tazkiyahnya itu bahwa berimbas di bulan-bulan yang lain, gitu kan? Di bulan-bulannya, tapi sarananya yang jelas itu adalah di bulan Ramadan. Nah, sekarang nih, ketika tazkiyatun nafsi di bulan Ramadan, ini ada nggak poin-poin yang harus atau instrumen yang harus dilaksanakan lah oleh setiap muslim gitu. Misalkan ibadah apa saja sampai menuju tazkiyatun nafsi itu. Kan bukan hanya untuk menghalau atau bukan hanya untuk menghilangkan nafsu, amarah, sebagainya. Kan perlu ada praktek nyata supaya sifat-sifat tabiat tadi hilang dalam manusia. Baik. Pertama, di dalam Ramadan itu Allah katakan adalah sebagai bulan sarana ibadah. Maka kita diharuskan membersihkan diri di bulan Ramadan itu ada beberapa tahap. Pertama, coba mulut kita jaga supaya mulut kita terlepas dari ghibah, namimah dan lain sebagainya. Maka perbanyaklah qiraatul Quran. Bacalah tadarus sebanyak-banyaknya Al-Quran yang harus kita lakukan. Supaya lisan kita terjaga. Tidak lagi kita menjadi seorang yang senang dan lain sebagainya, ibu-ibu gosip dan lain sebagainya kan. Salah satu. Yang kedua, mungkin untuk menanamkan gitu kan. Bagaimana kepekaan sosial, gitu kan? Kepekaan sosial seseorang, gitu kan? Bahwa di bulan Ramadan ini Allah menyunahkan infak sebanyak-banyaknya. Jadi tazkiyah lewat spiritual, kayak itu. Nah, sekarang itu lewat mal. Bisa kan? Jadi tazkiyah itu bukan hanya untuk akidah saja ya, tapi untuk harta juga harus tazkiyah juga dibersihkan. Karakter kita karakter nggak mau infak bahasa Sundana kopet dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan satu penyakit yang harus kita bersihkan juga. Jadi debu-debu keculasan, debu-debu itu harus kita kikis gitu kan. Jadi harta itu ikut juga di tazkiyah itu. Jadi bukan hanya urusan akidah, ibadah, harta juga tazkiyah. Baik. Ini ketika tazkiyatun nafsi itu berlangsung selama bulan Ramadan. Nah, ini harus ada follow up. Yaitu di luar bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah bulan Ramadan itu sebagai kawah candra di muka untuk mendidik, membersihkan seseorang untuk bertempur 11 bulan? Atau gimana? Baik, betul. Makanya kenapa ini dikaitkan dengan judul tadi, tazkiyatun nafs melalui Ramadan. Nah, kenapa? Karena memang Ramadan ini satu fasilitas, satu sarana yang Allah berikan. Bagaimana Allah memberikan sarana dan fasilitas bagi umat manusia yang tadi kita sadari bahwa di dalam diri kita itu banyak debu-debu yang berhamparan gitu kan, yang harus kita bersihkan dan lain sebagainya. Maka Ramadan selama 1 bulan ini kita dipres, kita dibersihkan sebersih-bersihnya. Insya Allah, karena di bulan Ramadan itu, ini karena barokahnya karena rahmat daripada bulan Ramadan ini memang mendorong manusia-manusia ini yang
Contoh beginilah, yang tadinya malas ke masjid kan, ngadadak, ngobring, gitu kan, getol dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini satu barokah Ramadan. Nah harusnya posisi seperti ini tidak hanya kita lakukan di Ramadan memang, harus berimbas pada bulan-bulan yang lain, bulan-bulan berikutnya, sehingga diri kita ketika bertemu kembali Ramadan maka menjadi bersih. Menjadi benar-benar diri kita menjadi yang seutuhnya gitu kan. Karena apa? Allah katakan tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah begitu. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa? Dari hal-hal yang tadi, yang kotor dan lain sebagainya. Sampai gitu. Nah, sekarang gini, ketika orang sudah ditazkiyah pada bulan Ramadan, gitu, otomatis bulan Syawal itu orang tuh jadi bersih, gitu. Nah, apa sih kiat-kiat untuk menjaga supaya istiqomah bersih? Nah, ini harus juga dikasih tahu di pemirsa ya. Ini harus dikasih tahu juga gitu caranya. Baik, ya memang fenomena hari ini. Masyarakat itu baru euforia ya. Iya, betul. Di Ramadan itu sangat euforia tadi yang kita katakan bahwa orang-orang jangankan yang memang sudah ahli masjid, bukan ahli masjid pun menjadi getol dan lain sebagainya. Nah, ketika di awal kata kembali habis Ramadan, maka menurun kembali. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? Bahwa kembali harus ada sifat istiqomah. Nah, itu yang susah. Itu ya, kadang-kadang istiqomah. Jadi istiqomah ini betul. Nah, bagaimana kita bisa mencapai satu derajat istiqomah? Maka taklim. Oh, iya. Harus jadi jangan sampai hanya rame, begitu gebiar, kuliah subuh, kultum, tek-tek bengek dan lain sebagainya. Tetapi di luar Ramadan ini tinggalkan. Susah istiqomah ketika kita tidak menggali, tidak diimbangi dengan taklim tadi, gitu kan? Nah, sehingga nanti gunanya taklim itu kan bagaimana mengingatkan kita kembali. Nah, itu. Intinya di sana. Memang ketika kita ngaji, ngaji gitu kene, tapi bukan itu sebenarnya. Ada satu yang terpenting ketika kita datang ke majelis taklim itu ada tazkirah. Peringatan. Mungkin ketika kita di sana lagi goyang atau apa itu diingatkan kembali melalui taklim tadi. Gitu. Jadi taklim ini itu sangat berperan untuk menjaga keistiqomah tazkiyatun nafsi setelah Ramadan. Betul. Baik, ini di bulan Ramadan ini orang ini cukup meriah melaksanakan ibadah. Baik itu ibadah yang mahdoh Ramadan, yaitu dengan khusyuk, kemudian ibadah yang ghair mahdoh, taraweh, baca Quran, kayak itu infak, sedekah, terkumpul juga sangat luar biasa. Nah, kira-kira supaya program yang selama Ramadan itu berjalan, gitu, terus kita pun terus mengikuti, gitu, program itu sampai Sya'ban yang akan datang, ada nggak satu kiat atau satu teori yang untuk menjaga supaya program ini jalan terus, gitu? Nih, gimana nih, Kang? Baik, ini memang penyakit masyarakat. Artinya di kita, gitu kan, hari ini contohnya atau sebelum Ramadan bagaimana semarak dan lain sebagainya. Nah, kembali saya katakan tadi, bagaimana masjid? Ini kembali kepada masjid. Betul. Bagaimana kita memposisikan masjid itu tidak hanya kapasitas masjid itu hanya sebatas tempat ritual ibadah. Nah, itu betul. Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Tata Fatur Rahman saya baca dalam sebuah bukunya. Pak Tata itu salah satu dosen dari Unisba. Dia mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat bagaimana dilakukannya aktivitas atau kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Artinya, tidak hanya sholat, bukan hanya ibadah-ibadah ritual. Selama itu memang aktivitas-aktivitas itu dilakukan, mendapat rujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus kita lakukan di masjid. Nah, itu. Nah, kembali apalagi sekarang DMI kita alhamdulillah ini pemirsa sekalian bahwa dengan adanya TV DMI ini salah satu ikhtiar
Betul. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya di Ramadan juga, tadi tidak katakan ya, bahwa hanya euforia di Ramadan, semangat dan lain sebagainya. Ini menjadi ada follow up. Bagaimana DMI mampu memberdayakan sesuai dengan temanya. Memberdayakan masjid dan diberdayakan oleh masjid. Nah, itu kan ya, harus kita ini. Itu luar biasa itu. Nah, itu. Ini makanya tadi DKM ini maaf gitu ya, saya sampaikan bahwa jangan sampai kembali kepada dulu DKM ada Dewan Keluarga. Tidak berbicara basis atau deket ke masjid juga gitu kan. Tapi bagaimana DKM itu dikemas, seorang ketua DKM itu mampu memanajerial, mampu melahirkan terobosan-terobosan gitu kan, kegiatan di masjid itu dalam rangka tadi bagaimana di Ramadan ke Sa'ban tadi kita terakomodir atau kita terpagari gitu kan. Nah, itulah mungkin nanti peran masjid di sini yang paling benar. Nah, kalau berbicara masjid, DMI juga punya tanggung jawab. Leading sektornya leading sektornya di sana gitu kan. Masjid ya DMI itu. Baik. Nih, ketika berbicara tazkiyatun nafsi, kemudian ada faktor penunjang dan fasilitas masjid sebagai faktor penunjang dan fasilitas. Nah, sekarang kembali ke bulan Ramadan kan. Tazkiyah nafsi bulan Ramadan ini sering diabaikan oleh kaum muslimin. Jadi gegap gembita kaum muslimin menjelang akhir Ramadan itu bukannya tazkiyatun nafsi. Kalau Rasulullah memberikan contoh, ketika 10 akhir Ramadan masuk masjid. Nah, itu dalam perenungan ya, kalau Rasul itu perenungan, bukan hanya untuk kita melakukan diam di masjid. Tapi di kita itu terbalik. Jadi masjid itu bukan rame, jadi hilang, jadi ramenya ke mall. Kira-kira sekarang strategi untuk membangun kembali tazkiyatun nafsi, kembali ke masjid gitu dengan proses yang luar biasa di finishing akhir Ramadan itu gimana kan itu? Nah, lagi-lagi kembali ke tadi. Bagaimana karena ini masjid, maka seorang DKM mampu mensiasati dan mengantisipasi. Begini maksud saya. Jadi kadang-kadang ketua DKM sendiri itu euforianya sama. Hanya sehari, 2 hari, sampai masjid itu kalau sehari kan bludak. Bludak. Sampai itu tiba-tiba menampung jamaah gitu ya. Tiba-tiba hari-hari berikutnya bikin susu dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi intinya bagaimana kembali kepada terobosan DKM, program itu. Saya juga jadi tertarik karena saya kebetulan sebagai ketua DKM gitu kan, kebetulan baru kemarin dilantik lah beberapa hari. Ini juga harus kita lakukan. Bagaimana sekarang dikemasan dibalik. Nah, itu. Jangan sampai di akhir Ramadan sibuk bikin kue, sibuk mall dan lain sebagainya. Tapi gitu aja. Baik. Terima kasih nih. Pemirsa yang berbahagia, bincang-bincang bersama Ustadz Wida, alhamdulillah sudah begitu hangat ya kita membahas tazkiyatun nafsi bulan Ramadan. Kayaknya ini tidak akan tuntas gitu sampai 2 episode atau 3 episode. Tapi sekedar pencerahan saja dengan waktu yang terbatas. Alhamdulillah kita dapat pencerahan tentang tazkiyah nafsi bulan Ramadan. Mudah-mudahan program ini bisa dipahami oleh pemirsa sekalian. Dan pada intinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan suci. Dan bulan Ramadan adalah penuh ampunan rahmah, maka untuk itu kaum muslimin harus selalu istiqomah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi berlanjut supaya kita menjadi orang-orang yang mutakin itulah secara kapah. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ngabuburit bersama DMI bisa berlanjut pada episode yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.